Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan ringkasan dari sebuah jurnal, namanya itu Depa Manggala dan Poja Komari, dengan judul Auditors Perception of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Method. Fraud atau kasus penipuan di suatu perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan itu terjadi karena adanya keserakahan dari si pelaku atau adanya tekanan atau pressure misalnya dari para petinggi. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut, misalnya stakeholder atau si investor itu sendiri. Nah, karena hal ini mereka atau pemangku kepentingannya itu melihat laporan perusahaan, laporan keuangan perusahaan itu dengan sikap skeptisme. Nah, jadi apa itu sikap skeptisme? Sikap skeptisme adalah sikap keraguan dari seseorang tentang suatu kebenaran yang terjadi. Nah lalu peran apa sih? Contoh peran dalam mengungkapkan praktek penipuan atau fraud di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi bisa dengan cara penggunaan teknologi informasi yang canggih, terus pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak manajemen di perusahaan tersebut, dan prosedur serta kebijakan yang baik di perusahaan tersebut. Nah, terus menurut Deloitte menyatakan bahwa fakta sebagian besar penipuan atau fraud yang dilakukan oleh suatu perusahaan oleh salah satu karyawan di suatu perusahaan tersebut, misalnya manajer atau karyawan, itu tuh lebih besar dibandingkan pihak eksternal yang ada di perusahaan tersebut. Terus juga ada banyak faktor yang terjadi terkait praktik fraud atau penipuan ini, misalnya tekanan keuangan, terus juga kebiasaan dari pelaku, terus adanya keserakahan, pengendalian internal yang buruk di perusahaan tersebut, serta adanya pengawasan yang buruk di perusahaan tersebut juga. Di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa biasanya membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengungkapkan kasus penipuan atau fraud yang terjadi di sebuah perusahaan setelah dimulainya. Jadi semakin lama waktu untuk mengungkapkan fraud, jadi semakin rugi pihak perusahaan dalam hal uang, biaya hukum menanganinya, mengungkapkan kasus tersebut, serta rugi dalam citra perusahaan itu sendiri. Nah, terus juga tanpa disadari bahwa variabel tata kelola perusahaan, misalnya itu independensi komite auditnya dan sistem pengendalian internal itu paling efektif dalam memasukkan celah atau menjadi akar penyebab fraud di masa yang akan datang nanti. Nah, jadi tuh tata kelola yang kuat, terus sistem pengendalian yang baik, terus kode etik perilaku, membangun lingkungan kerja yang positif, itu dapat mencegah terjadinya fraud. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan juga bahwa metode terkait IT atau teknologi informasi seperti penambahan data atau penggunaan firewall itu terbukti menjadi metode yang efektif untuk melindungi perusahaan tersebut
dari praktik adanya fraud atau kecurangan. Nah, selain itu, audit internal yang dilakukan secara berkala atau secara berkelanjutan, terus adanya pemeriksaan yang dilakukan secara rutin, terus tepat waktu, terus adanya implementasi kebijakan etika anti fraud, serta meningkatkan independensi auditor eksternal dan penegakan hukum anti fraud yang ketat juga akan memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya praktik-praktik fraud di perusahaan tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana persepsi seorang auditor terkait dengan efektivitas dalam mendeteksi fraud dan metode pencegahannya. Nah, yang pertama itu, suatu perusahaan harus berupaya untuk memperkuat seluruh kerangka tata kelola perusahaan yang baik, misalnya dari independensi komite audit serta membangun sistem pengendalian internal yang baik. Nah, yang kedua, perusahaan harus meningkatkan metode pencegahan fraud dengan IT, misalnya seperti yang saya katakan tadi, kayak firewall, terus enkripsi data, dan data mining atau pengalihan data. Nah, teman-teman tahu nggak nih enkripsi data? Enkripsi data merupakan metode perlindungan informasi untuk database, terus data warehouse, dan backup server itu sendiri. Terus selain itu kan ada yang namanya data mining. Nah, udah tahu belum yang namanya data mining itu apa? Nah, data mining itu adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi-informasi yang penting dari data yang benar. Penggunaan metode IT seperti warehouse, terus firewall, enkripsi data, dan data mining itu dapat membantu dalam pemantauan data dalam jumlah yang besar. Jadi kan suatu perusahaan besar ya ruang lingkupnya, jadi data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga besar otomatis. Nah, itu IT tersebut itu dapat membantu perusahaan dalam melindungi data-data tersebut secara real time dan mengidentifikasi tren atau anomali yang tidak biasa serta memperingatkan sistem terhadap adanya potensi ancaman yang akan terjadi pada data-data mereka. Nah, yang ketiga itu audit, baik audit internal atau audit eksternal, itu tuh harus adanya pemeriksaan rutin secara berkala. Terus juga kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan tersebut juga berperan penting dalam mencegah terjadinya praktek fraud atau praktek penipuan atau kecurangan di suatu perusahaan. Terus juga sistem manajemen resiko atas fraud yang sesuai harus dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko-resiko yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita tuh harus melawan atau bersikap kontra dengan adanya fraud yang terjadi di lingkungan perusahaan. Nah, butuh partisipasi dari berbagai pihak, misalnya dari pihak manajemen, seperti direksi, komite audit, terus juga tim fraud, auditor, dan manajemen. Nah, perusahaan itu harus fokus pada kebijakan dan prosedur yang dibuat sendiri daripada harus menunggu penegak hukum atas telah terjadinya fraud tersebut. Jadi kayak ya udah nih, bagusin aja kebijakan dan prosedur-prosedurnya ketika sudah terjadi fraud tersebut daripada kita harus menunggu keadilan penegak hukum gitu. Walaupun emang intinya pada kasus fraud ini si pelaku itu emang harus dihukum gitu. Nah, selain itu, perlu adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghadirkan
sikap anti fraud yang kuat. Jadi baik untuk itu manajer atau untuk karyawan itu sendiri. Nah, terus juga dalam penelitian si Dipa Manggala dan Poja Kumari ini dinyatakan bahwa auditor telah berpendapat atau memberikan opini bahwa adanya implementasi hukum yang lemah di India. Terus juga pemerintah India harus mengambil tindakan untuk mengambil langkah-langkah yang relevan guna menerapkan undang-undang terkait dengan fraud atau kasus penipuan yang ada ini. Nah, selain itu, pihak akademis itu perlu memperbaharui kurikulum di lembaga pendidikan dan universitas dengan memasukkan pendidikan anti fraud sebagai konsep dari pengajaran yang ada. Nah, sekian pembahasan saya mengenai meringkas artikel yang ditulis oleh Dipa Manggala dan Poja Kumari dengan judul Auditors Perception of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Method. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.